Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak kami remaja Naposo Bulung yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang menjadi renungan untuk kita dalam satu hari ini, diambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara yang kekasih, menjadi seorang Kristen bukanlah seperti penonton yang di luar gelanggang pertandingan, tetapi menjadi seorang Kristen adalah berada di dalam gelanggang pertandingan tersebut. Saudara, firman Tuhan pada hari ini, Paulus mau mengingatkan Timotius bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, bagaikan seorang prajurit. Menjadi seorang prajurit bukanlah hal yang mudah. Menjadi seorang prajurit, saudara, berarti harus siap di dalam penderitaan. Menjadi seorang prajurit harus melalui berbagai-bagai proses kehidupan, terutama adalah disiplin dalam segala hal. Kalau kita melihat pendidikan prajurit itu mulai dari bangun tidur, mulai dari mandi, makan, dan dalam segala aktivitas lainnya, saudara sangat disiplin dan harus memenuhi aturan waktu yang sudah ditentukan. Dididik dengan keras, dididik dengan berat, hanya dengan satu tujuan, yaitu agar mereka dapat menjadi prajurit-prajurit yang berkualitas. Seorang prajurit, saudara yang kekasih, tidak boleh memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan. Apa yang saya makan hari ini? Hari ini saya tidur di mana? Gaji saya berapa? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Seorang prajurit akan fokus kepada tugas utamanya, yaitu berperang dan menjaga kekondusipan suatu area kehidupan. Seorang prajurit memiliki kepercayaan yang penuh dengan komandannya bahwa segala sesuatu akan diurus dan disediakan oleh komandannya, dan jika suatu saat dia menderita, dia akan rela dan dia dididik untuk siap menghadapi penderitaan itu. Karena itu saudara, kenapa orang Kristen itu diibaratkan seperti seorang prajurit? Karena kita adalah pengikut-pengikut Tuhan yang menghadapi banyak tantangan di tengah-tengah bumi ini. Paulus berkata bahwasannya kita tidak menghadapi lawan-lawan kita bukanlah yang dapat dilihat oleh mata, tetapi penghulu-penghulu udara, yaitu kuasa-kuasa kegelapan yang selalu mengintip kehidupan orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya harus berkarakter seperti seorang prajurit yang siap terus, siap siaga menghadapi segala macam kehidupan. Dan ketika pun pengikut Tuhan menghadapi berbagai-bagai penderitaan di muka bumi ini, adalah itu merupakan proses didikan Tuhan. Jangan kita menjadi pengikut Tuhan yang cengeng, yang seperti kerupuk yang melempam. Kita tidak boleh menjadi pengikut Tuhan yang gampang-gampang melupakan Tuhan. Tetapi kalaupun kita menghadapi penderitaan, supaya kita siap menghadapi penderitaan,
agar penderitaan itu menjadikan kita dewasa dan menjadikan kita siap untuk menjadi prajurit Kristus. Saudara, karena itu menjadi panggilan sebagai seorang pengikut Kristus adalah panggilannya seperti prajurit tadi, prajurit yang baik dan yang setia. Prajurit yang selalu berkata siap. Saudara, itu yang unik kalau saya bertemu dengan seorang prajurit ketika apapun yang diperintahkan oleh komandannya, dia selalu berkata siap kepada komandannya. Apapun yang sedang dia alami, dia tidak boleh berkata tidak tetapi siap. Dia tidak boleh cengeng, dia tidak boleh merepotkan urusannya sendiri, tetapi dia selalu berkata iya atau siap kepada perintah daripada pimpinannya. Demikian saudara, firman Tuhan pada hari ini sebagai pengikut Kristus, supaya kita tidak main-main di dalam mengiring Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, kita harus serius di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Suka atau tidak suka, kita semua harus mempersiapkan diri dan memantaskan diri kita untuk menjadi prajurit yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengarahkan kita bagaimana menjadi prajurit yang baik. Tentu kita harus melatih diri kita setiap hari, setiap saat untuk berkenan kepada Tuhan. Latihan kita tentu adalah kita harus berdoa setiap hari, kita membaca firman Tuhan setiap hari, dan dalam segala macam-macam kehidupan kita, kita memakai firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Melawan segala kuasa-kuasa kegelapan, melawan segala godaan-godaan yang ada di dunia ini adalah dengan memakai firman Tuhan. Karena itu saudara, Roh Kudus kiranya menyertai kita untuk saudara aktif menjadi pengikut-pengikut Tuhan, menyadarkan kita bahwasannya kita adalah pemain atas kehidupan ini, bukan penonton atas kehidupan, tetapi kita masuk ke dalam arena pergumulan kehidupan, kita terlibat di dalamnya, kita berjuang di dalamnya, dan perjuangan kita adalah bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, dalam segala apapun, dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita, biarlah kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang adalah kekuatan kita, di dalam rohnya menolong kita, meneguhkan kita menjadi prajurit yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak kalah atas kehidupan kita, tetapi prajurit yang menang, memenangkan setiap ragam-ragam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan menguatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Supaya kami menjadi pengikut-Mu. Walaupun penderitaan itu datang, kami tidak menyisihkan penderitaan itu. Tetapi penderitaan akan kami hadapi, kesusahan, persoalan, dan pergumulan. Kami akan hadapi bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan akan meneguhkan kami. Kami tidak akan kalah menghadapinya, tetapi kami akan menang. Walaupun kami harus menghadapi penderitaan itu, tetapi sebentar saja ada Tuhan yang akan bersama dengan kami melewati penderitaan itu. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu, dimanapun berada. Biarlah Tuhan dalam roh-Mu yang kudus mempersiapkan jemaat-Mu untuk menghadapi setiap macam kehidupan. Mulai dari anak-anak kecil, para pemuda dan pemudi, orang tua, maupun para lansia. Diberkati oleh Tuhan menjalani kehidupannya sampai akhir hidupnya. Kami menjadi prajurit yang menang, prajurit yang kuat dan tangguh di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kiranya tertanam di dalam hati kami, mengingatkan kami sebagai pengikut-pengikut yang setia, yang tidak cengeng, tetapi Tuhan yang berdaya tahan, tangguh, dan yang elastis menghadapi kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.